Perang Rusia di Ukraina membawa petaka untuk rumah tangga di dunia, khususnya Eropa. Sejak serangan Kremlin ke negara tetangganya tersebut, hal ini menyebabkan harga bahan makanan umum seperti gandum, minyak sayur, dan gula melonjak tinggi. Seiring berkecamuknya perang di Ukraina, rumah tangga di seluruh dunia mulai merasakan dampak berupa kenaikan harga bahan pangan. Rusia dan Ukraina saat ini menyuplai 29% kebutuhan gandum dunia, 19% jagung dan 78% minyak bunga matah. Produksi dan distribusi yang terhambat oleh perang memicu kenaikan harga bahan pokok di seluruh dunia. Rusia sendiri sudah melarang ekspor gandum. Adapun Ukraina belum akan mampu memulihkan kapasitas produksinya dalam waktu dekat. Hal ini dipicu oleh Angkatan Laut Rusia membangun blokade jauh dari pantai Laut Hitam Ukraina. Blokade tersebut dilakukan untuk mengisolasi Ukraina dari perdagangan maritim internasional, sebagaimana dilansir The Straits Times. Angkatan Laut Rusia, VMF, mengerahkan armada kapal perangnya untuk memblokade Selat Kerch, selat penting yang berada di Laut Hitam. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari Plymouth Herald, armada tempur Angkatan Laut Rusia akan menutup akses Selat Kerch selama 6 bulan ke depan. Perlu diketahui, Selat Kerch adalah selat yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Azov. Selat Kerch berada di sebelah barat Crimea dan sebelah timur Semenanjung Taman, Krasnodar, Rusia. Blokade yang dibangun armada tempur Angkatan Laut Rusia mendapat tentangan keras dari sejumlah negara, semisal Inggris dan anggota G7. Barisan negara itu mendesak Rusia agar segera membuka blokade dan mengakhiri provokasi terhadap Ukraina. Wilayah Laut Hitam adalah lumbung roti global dengan Rusia dan Ukraina menyumbang 29% dari ekspor gandum global, 19% dari ekspor jagung, dan 78% dari ekspor minyak bunga matahari. Namun, perang telah mengganggu produksi pangan. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, menyoroti bahwa indeks harga pangan global mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada bulan Maret tahun ini, tertinggi sejak pembentukan FAO pada tahun 1990. Di Eropa, harga makanan dan tembakau naik 4,1%. UE sendiri telah menjadi mitra dagang utama berbagai produk pangan pertanian dengan baik Rusia maupun Ukraina. Dalam waktu dekat, beberapa komoditas lainnya mungkin akan mengalami kejutan pasokan. Dan harga diperkirakan akan mengalami kenaikan. Menurut sebuah laporan Parlemen Eropa, sebelum perang, Uni Eropa mengirimkan 3,7% dari keseluruhan ekspor makanan pertanian ke Federasi Rusia dan sekitar 1,4% dari impornya berasal dari Rusia. Sementara ekspor pertanian pangan Uni Eropa termasuk kacang kedelai, biji kakao, minyak sayur dan madu, impor dari Rusia termasuk gandum, bahan pakan dan pupuk untuk pertanian. Sementara itu, Ukraina menyumbang 36% dari impor sereal ke Uni Eropa dan 16% dari minyak sayur. Pada gilirannya, UE mengekspor lebih dari 3 miliar euro produk pertanian pangan ke Ukraina pada tahun 2021. Namun, menurut Komisi Eropa, blok tersebut dapat dengan mudah mengatasi ketidakstabilan yang disebabkan oleh perang. Komisaris Eropa untuk Manajemen Krisis mengatakan bahwa kenaikan harga pangan menempatkan orang-orang yang paling rentan di seluruh dunia dalam situasi yang lebih buruk. Uni Eropa diharapkan dapat membuktikan kemampuannya untuk menyerap guncangan. Serangan Rusia ke Ukraina meningkatkan tekanan pada sistem pangan dan mengancam jutaan orang di seluruh dunia mengalami kelaparan. Kami sekarang berada di titik balik dan tindakan mendesak diperlukan, tuturnya. Lonjakan harga bahan pangan menyiagakan Uni Eropa yang mulai sibuk mengamankan sumber impor alternatif selain Rusia. Padahal, ketahanan pangan di Eropa tidak sedang terancam, melainkan di belahan bumi selatan. Jika sesuatu tidak berubah dalam konflik di Eropa Timur, hampir seperempat dunia akan membutuhkan makanan dalam jumlah besar, yang akan menciptakan masalah baru, kata Vučić dalam pidato pembukaan acara selama seminggu di Serbia. Kami akan mengalami musim dingin yang sulit, tetapi Serbia dan Hongaria memiliki cadangan makanan yang penting. Kedua negara aman dalam hal gas alam, lanjutnya, mengkritik tindakan yang tidak dapat diterima secara ekonomi yang diadopsi Rusia.
Orbán telah berulang kali menggambarkan sanksi UE yang dikenakan pada Rusia lebih berbahaya bagi Hongaria dan negara-negara Eropa lainnya daripada merusak Moskow. Dia mencatat bahwa menjatuhkan sanksi terhadap Rusia sama saja dengan bunuh diri. Meski saat ini akses pelabuhan laut Ukraina tengah diblokir, hingga membuat terjadinya penangguhan ekspor besar-besaran terhadap semua komoditas pangan Ukraina, termasuk biji dan gandum. Ukraina merupakan lumbung pangan keempat terbesar di Eropa. Demi mengirimkan pasokan makanan Ukraina bagi dunia, Eropa tengah mencoba untuk menambah pengiriman melalui kereta api dan truk. Pengangkutan gandum via kereta api menuju Austria dan Jerman melalui negara Uni Eropa telah dilakukan. Invasi Rusia ke Ukraina telah mengganggu pasokan makanan dunia. Kedua negara yang tengah berperang itu adalah negara pengekspor gandum, biji-bijian dan minyak bunga matahari terbesar dunia. Menurut Komisi Eropa, blokade Rusia atas pelabuhan Ukraina telah mengganggu sekitar 90% ekspor biji-bijian dan biji minyak sebelum perang. Hal ini pada gilirannya menimbulkan peningkatan risiko kelangkaan pangan dunia, termasuk pupuk dan minyak goreng yang banyak diekspor Rusia. Kesalahan atas konsekuensi global sanksi terhadap Rusia, termasuk kemungkinan kelaparan di sejumlah negara, menurut Presiden Putin berada di tangan negara-negara Barat, di mana demi dominasi mereka siap mengorbankan seluruh dunia. Dia mencatat, sejumlah negara sudah menghadapi ancaman kelaparan dan jika sanksi terhadap Rusia terus berlanjut, sementara Uni Eropa juga dapat menghadapi konsekuensi yang akan sulit untuk dibatalkan. Pada gilirannya, Rusia dengan percaya diri menghadapi tantangan eksternal, tambahnya, berkat kebijakan makroekonomi yang bertanggung jawab dalam beberapa tahun terakhir, serta solusi sistemik untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan keamanan. Perusahaan produksi kami secara bertahap mengisi ceruk pasar domestik yang dibebaskan setelah mitra yang tidak bermoral pergi, termasuk barang-barang dasar, peralatan industri dan jasa, konstruksi dan mesin pertanian, pungkasnya.